mulai dari kita. Perkenalkan, nama saya Andi Norafia, biasa dipanggil Afia dari kelas 8A S. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza dari kelas 9B. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Indonesia, biasa dipanggil Ainun, kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Fitri Dian Pratiwi, biasa dipanggil Dian dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Halu, biasa dipanggil Nanda dari kelas 9F. Halo, perkenalkan, nama saya Andi Nur Mafira, biasa dipanggil Vira dari kelas 9A. Halo Tira. Halo, Tira. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Jajin Marofatika, biasa dipanggil Ajin dari kelas 9C. Hai Aja. Hai, Aja. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Wahida, biasa dipanggil Ida dari kelas 9D. Halo, Ida. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Faizal Rahman, bisa dipanggil Rahman. Saya dari kelas 9D. Iya. Halo, Rahman. Sebelumnya sudah ada yang pernah ketemu sama ibu atau tahu nama ibu? Belum. Iya. Tahu, Bu. Tahu. Siapa nama ibu? Ibu sih. Oh iya, jadi saya perkenalkan ulang ya. Perkenalkan, saya Ibu Sri. Aku guru bimbingan konseling di sini. Jadi agenda kita pada hari ini untuk melakukan bimbingan terkait bidang belajar. Dan materinya itu tentang bagaimana sih caranya untuk mengatasi kejenuhan belajar. Jadi nanti teman-teman saya harap ikut aktif ya untuk membahas mengenai apa itu kejenuhan belajar dan bagaimana cara untuk mengatasi kejenuhan belajar itu sendiri. Oke, Bu. Tapi sebelumnya kita bagusnya ice breaking dulu nggak sih? Boleh, Bu. Jadi ice breakingnya itu nanti kita melakukan tepuk tangan. Mungkin bisa dicontohkan ya. Jadi gini, perkenalan dimulai. Sri ya. Saya Ziza. Anissa, Anis. Anis, Diandra. Oh ya, gitu ya. Iya, Jadi Bu. Kalau di ujung sini bagaimana, Bu? kalau yang di ujung sini nanti panggil nama ibu saja. Iya, Bu. Oke. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Cynthia, Afia, Ziza, Anis, Dian, Nanda, Nanda, Vira, Vira, Ajeng, Ajeng Ida, Ida, Rahman. Rahman, Sri. Oke, karena kan kita sudah melakukan ice breaking. Gimana teman-teman? Kalian udah fresh lagi nggak? sudah, Bu. Jadi kita bisa lanjut ya ke topik layanan kita. Sebelumnya sudah siap tidak menerima topik kita pada hari ini? Siap, Bu. Ada tidak yang belum dipahami mengenai kejenuhan belajar? Bisa bertanya mungkin? Gimana? Lawas, Bu. Mau bikin belajar. Oh iya, benar. Karena teman-teman juga belum mengetahui apa itu kejenuhan belajar, mungkin kita bisa langsung masuk saja ya ke materi yang akan kita bahas. Sebelumnya siapa sih di sini yang pernah merasa capek sekali untuk belajar? Saya, Bu. Nah, rata-rata semuanya capek ya. Iya, Bu. Tapi ada nggak sih kayak kondisi tertentu di mana kalian merasa malas untuk belajar? Misal pas panas, pas siang, Pas atau panas, Bu. gimana? kalau lagi bad mood, Bu. Iya, kalau lagi bad mood. Terus Bosan ada di lagi kelas, Bu. bosan di kelas. Kalau gurunya galak, Kalau gurunya galak, Gurunya tidak asyik, Ibu. gurunya kalau tidak mengantuk, asyik. Bu. Wah, mengantuk. Berarti kalau mengantuk itu jam-jam siang ya? Iya, Iya, Bu, Bu. jam 1, Bu. Tanda panas
juga ya. Iya, Ibu. Apalagi udah ada AC-nya, Bu. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau teman-teman melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Orang bosan, Bu, belajar. Capek, Bu. Capek, Ngantuk, Bu. ngantuk. Kira-kira dia capek karena apa sih? Bosan belajar, Ibu. Suasananya bosan. Jadi teman-teman sudah tahu tidak apa sih yang membuat orang bosan belajar? Apa yang membuat orang merasa jenuh dalam belajar? Belum ya? Jadi sebenarnya kejenuhan belajar itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa kelelahan secara fisik, emosional maupun mentalnya, di mana dia melakukan aktivitas-aktivitas belajar yang monoton setiap harinya, sehingga dia merasa capek atau bosan terhadap pekerjaan tersebut. Akhirnya dia meninggalkan apa yang seharusnya dia tanggung jawabkan sebagai siswa, yaitu belajar. Tapi ada yang tahu nggak sih dampak kalau kita tidak belajar? Prestasi menurun, Bu. Ya, prestasi menurun. Terus Tugas jadi menumpuk, Bu. ya tugasnya menumpuk, nanti tidak dikerja lagi kan? Ya, terus lanjut Hilangnya motivasi belajar, Ibu. hilang motivasi belajar. Ya, dimarahi orang tua. Iya betul. Kan kalau tidak kerja tugas nanti ditolak orang tuanya kan? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama aktivitas yang monoton, dimana dia terus belajar tanpa ada istirahat. Yang kedua adalah kurangnya waktu istirahat. Kita kalau capek mau belajar nggak sih? Tidak. Kan? Nah, makanya istirahat itu penting juga buat kita supaya kita bisa belajar dengan efektif. Kemudian prestasi yang rendah. Coba kalian bayangkan, kalian sudah terus-terusan belajar nih, tapi ujung-ujungnya nilai yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan usaha kalian. Kira-kira kalian ngerasanya gimana? Kecewa, Bu. Malas untuk mencoba kembali. Terus ngerasa marah nggak sih karena hasil yang kalian ingin capai itu tidak sesuai dengan usaha kalian? Kemudian kurangnya minat. Nah, siapa di sini kurang berminat sama satu mata pelajaran tertentu? Saya, Bu. Mata pelajaran apa tuh? Matematika, Ibu. Ada yang lain? Fisika, Bu. Fisika. Biologi, Bu. Biologi. Kimia, Bu. Kimia. Iya, rata-rata matematika, fisika, biologi, kimia itu kan susah. Jadi apa alasannya? Apakah karena mata pelajarannya susah atau karena ada hal-hal lainnya? Saya, Bu, mata pelajarannya susah, terus juga gurunya tuh tidak bagus caranya, Ibu, menjelaskan. Gurunya tidak bagus caranya menjelaskan. Ada yang lain? Kenapa? Kurang lebih sama dengan Asisa, Bu. Gurunya tidak asyik. Gurunya tidak asyik ya? Ya, kan ada juga guru yang memang Membosankan. monoton caranya melakukan pembelajaran. Ya, kemudian gagal-galang terus menerus. Dimana kalian sudah berusaha nih buat naikin nilai kalian, tapi pada dasarnya kalian gagal terus. Pastinya bakalan sedih kan? Iya, Kalian Bu. bakalan berpikir, saya ngapain belajar selama ini kalau nilai saya begitu-begitu aja terus. Kemudian kalian lihat di sini ada dampak kejenuhan belajar. Yang pertama itu tugas menumpuk, seperti yang dikatakan oleh Afia. Kalau kita malas belajar, ya boleh. Kalau malas belajar kan tugasnya menumpuk. Nanti kalau tugasnya menumpuk, kita kembali lagi ke sini tidak produktif, di mana kita tidak mengerjakan tugas yang harusnya kita lakukan. Kemudian hilang motivasi belajar. Siapa yang motivasi belajarnya naik turun di sini? Saya, Bu. Bu. Banyak ya. Kira-kira apa sih yang jadi motivasi belajar kalian? Ingin sukses, Ibu. Ingin sukses atau Membanggakan karena orang ada tua. jajan di kantin
Kalau di sini perubahan perilaku dan emosional, misalkan kalian yang awalnya selalu senang, tiba-tiba setelah merasa jenuh dalam belajar, lebih sering marah, sering menangis, dan juga cepat lelah. Kemudian di sini ada potensi jadi terhambat. Ya, kalian sebenarnya punya potensi tersendiri loh, tapi karena kalian sedang jenuh dalam belajar, maka potensi yang kalian punya itu, misal kalian mau melakukan hobi-hobi kalian, jadi terhambat juga karena merasa jenuh. Kemudian penurunan prestasi akademik, ya sama ya kayak yang tadi, kegagalan terjadi. Kemudian kalian tidak memahami pelajaran. Nah, kira-kira mata pelajaran apa yang paling susah untuk dipahami selain matematika yang tadi? Bahasa Inggris, Sejarah, Geografi Bu. Geografi, Iya, Bu. ya. Karena kan itu mata pelajarannya sudah ya. Kurang konsentrasi atau kurang fokus dalam belajar. Nah, siapa di sini yang kalau kalau di dalam kelas sering cerita? Saya. Kan kalian kurang konsentrasi nih, tidak fokus sama mata pelajaran yang dibahas. Kemudian ada ini ya, tips untuk mengatasi kejenuhan belajar. Kalian kira-kira kalau lagi jenuh belajar ngapain sih? Sama tidur Bu, istirahat Ibu, pura-pura ke WC Bu. Bolos Bu, bolos. Ada lagi salmon Nonton drakor Ibu, melakukan hobi. Ya, itu betul sekali, merupakan hal-hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian merasa jenuh untuk belajar. Mengambil waktu untuk skip sedikit setelah kalian belajar beberapa menit. Di sini ada cara-caranya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak memberi stres. Siapa suka coklat di sini? Saya. Kalian bisa loh buat mengkonsumsi coklat apabila sedang merasa jenuh belajar. Karena di coklat itu ada kandungan yang bisa membuat kalian merasa release stresnya. Kalian bisa isi lagi. Kemudian mengatur kembali jadwal belajar dan aktivitas lainnya. Siapa yang jadwal belajar atau jadwal kerja tugasnya diatur? Tidak ada. Ya, kalian bisa memulai dari sekarang buat mengatur jadwal-jadwal yang mana lebih dulu yang harus dikerjakan, yang mana nanti bisa dikerjakan. Mungkin kalian bisa melakukan hal yang kedua ini. Kemudian mencoba teknik belajar yang berbeda dan lebih bervariasi. Kalau di sini ada nggak yang kalau lagi bosan belajar di rumah biasa ke kafe-kafe atau Saya Bu, main ke taman. sama Kafe Bu. Iya, terkadang ganti suasana juga bisa mempengaruhi gimana kalian bisa konsentrasi belajar. Kemudian belajar sesuai dengan gaya belajar yang disukai. Siapa di sini yang suka belajar sambil nonton? Saya. Kalau saya dengar musafir dengan musik Bu. Ada yang sambil jalan, sambil pegang benda atau gimana? Ada, Diandra sambil jalan ya? Iya Bu. Nah, jadi gaya belajar itu juga bermacam-macam. Ada yang kita harus dengar musik, ada yang kita harus melihat visual, ada yang kita memang harus berjalan, dan bisa juga gabungan dari ketiga gaya belajar tersebut. Kemudian setelah itu mengubah media belajar menjadi media yang lebih menarik dan bervariasi. Misalkan kalian sudah bosan nih sama buku buat belajar, kalian bisa nonton di YouTube karena sudah banyak juga kan video-video belajar yang menarik di YouTube. Kalian bisa sambil enjoy juga, dihibur. Kemudian kalian menemui hobi di sela-sela belajar. Jadi ada yang hobi tulis jurnal di sini? Saya Bu. Tulis cerita novel ya? Yang lain hobinya apa? Nonton drakor Ibu. Nah,
podcast Bu. Nonton podcast. Podcastnya siapa? Podcast orang kan? Oh, Densus. Saya Bu, podcastnya Rintik Seduh. Titik seduh. Yang lain juga bisa menekuni hobinya ya di sela-sela belajarnya. Kemudian melakukan meditasi, relaksasi, dan terapi pernapasan. Nah, ada yang tahu meditasi itu apa? Tidak. Ya, jadi meditasi itu dan relaksasi serta terapi pernapasan itu dimana kita bisa melepaskan stres dan sedikit enjoy. Kemudian melakukan istirahat. Ya, kayak tadi kalau kita misal sudah melakukan proses belajar selama 20 menit, bisa ambil jeda dulu 5 menit buat ngapain kah, jalan, minum, makan, dan lain-lain. Kemudian menulis jurnal atau catatan seperti yang dilakukan oleh temannya, dan mengubah suasana atau lingkungan belajar. Kalau dari teman-teman sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, bertanya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan seputar kejenuhan belajar. Tapi sudah paham kan apa itu kejenuhan belajar? Paham, Bu. Paham, Bu. Boleh tidak satu orang perwakilan menjelaskan kepada saya apa itu kejenuhan belajar? Ayo, siapa bisa? Saya Bu. Silahkan. Jadi kejenuhan belajar itu merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kelelahan secara fisik, emosional, atau mentalnya sehingga menimbulkan rasa bosan atau rasa jenuh pada diri individu itu. Ya. Jadi betul kejenuhan belajar itu dimana orang merasa jenuh, merasa lelah secara fisik, mental, dan juga merasa bosan dengan apa yang sudah dia lakukan sehari-hari yang tetap monoton. Makanya kita perlu untuk mencari aktivitas lain yang lebih bervariasi atau mengubah suasana atau situasi belajar kita. Kalau dilihat dari sini, yang ini deh, kira-kira dia penyebab kejenuhan belajar itu apa sih? Terlalu banyak tugas Ibu. Terlalu banyak tugas. Yang lain? Kurangnya istirahat. Kurang istirahat. Aktivitas yang monoton Bu. Aktivitas yang monoton. Mengantuk Ibu. Kurangnya minat. Kurang minat. Ya, jadi itu sudah benar. Tapi kalau dilihat dari sini, mungkin lebih ke kurangnya waktu istirahat ya, karena bisa dilihat di sini kayak dia sudah capek sekali buat belajarnya. Kalau untuk yang ini dia kira-kira jenuh belajarnya kenapa? Kelelahan Bosan, Ibu. Ngantuk, kelelahan, bosan. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari gambarnya dia sedang mengantuk ya, makanya dia tertidur dan tidak mengerjakan tugasnya. Jadi teman-teman, karena kita sudah sharing nih apa yang teman-teman lakukan biasa ketika lagi merasa jenuh dalam belajarnya, kalian bisa menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya nanti. Ya Bu. Kemudian ibu ada ya, ibu ada kertas untuk kalian tuliskan apa yang kalian rasakan ketika sedang jenuh belajar dan apa yang kalian lakukan serta apa harapan kalian ke depannya mengenai hidup kalian. Di sini nanti pulpen Bu. Boleh, boleh.
Bu, tulis nama di sini Bu. Boleh tulis inisial juga. Tempel di mana nih Bu? Nanti ditempel di bagian sisi itu satu. Kalau sudah yang di sini ya. Nanti Bu. Sudah Bu. Silakan tempel saja di sini. Apa ini ditulis Bu? Sudah. Tuliskan Wah. apa yang kalian rasakan ketika belajar, menuliskan apa yang kalian lakukan dan harapan apa yang kalian inginkan ke depannya. Tulis jurnal Pak. Ibu boleh tulis pesan dan pesannya. Boleh. Sudah Bu. Ini Ibu. Kita review dulu ya mengenai apa yang kalian tulis. Jadi bisa dimulai dari Dira. Silahkan sebutkan apa yang sudah kamu tuliskan di sticky note. Saya perkenalkan, nama saya Andi Nur Mafira. Jadi kesan-kesannya apa? Yang apa yang kamu rasakan ketika jenuh? Saya kalau merasa jenuh itu malas ngapa-ngapain Bu. Ya, jadi yang dilakukan Jadi mager. Kalau jenuh saya makan banyak. terus harapannya ke depannya gimana? Saya harap Ya, dengan apa dari selesainya bimbingan ini saya harap kedepannya saya bisa mengatasi kejenuhan saya dengan tips-tips yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih Ibu. tepuk tangan dulu semuanya. Kemudian bisa Anissa, silakan boleh disampaikan apa yang sudah ditulis di sticky note. Saya Bu, kalau bosan nonton drakor Bu. Ya, terus yang dirasakan pas jenuh itu apa? Malas Bu, Mas, semuanya ya. Iya Bu. Ya, jadi apa nih harapannya setelah melakukan bimbingan ini? Harapan saya semoga kedepannya setelah mengikuti bimbingan ini saya bisa mengatasi kejenuhan saya. Ya. Satu lagi ya dari Rahman, mungkin bisa. Ya, kalau saya itu Bu, kalau jenuh, saya sama seperti teman-teman saya, kayak malas begitu Bu. Ya, malas ya. Terus yang dilakukan kalau lagi jenuh itu apa? Untuk podcast Bu. Oh iya, nonton podcastnya Densu ya tadi. Iya Bu, iya Bu. Terus harapannya nih setelah melakukan bimbingan kira-kira apa nih? Ya mungkin kalau harapan saya mungkin berubah, berubah saja. Ya, berubah supaya tidak jenuh lagi ya. Iya, Bu. Oke, jadi karena Ibu lihat teman-teman ini lagi merasa jenuh nih di sini. Gimana kalau kita main games? Oh Jadi kalau Ibu sebut angka ganjil, tepukannya genap 2 ya. Tapi kalau Ibu sebut angka genap, tepukannya ganjil 1. Jadi angka genap dan angka ganjilnya itu random ya, tapi tepukannya tetap 1 dan 2. contoh Bu. Ya, contohnya Ibu sebut angka 4, nanti tepukannya 1 kali. Tapi kalau Ibu sebut angka 5, tepukannya 2. Oke, dimulai ya.
Dian tentunya Iya, Bu, lagunya, terserah tapi dia. vokal O ya. Iya bu. Waktunya ibu. Topi saya. Tapi saya bundar. Oke, tapi saya bunda. Vokalnya. Oh, pakai gerakan. Oke, mari kita saksikan penampilan dari saudari Anita. Toto saya bundar, bundar topo saya, kolot todo bundar, bukan topo saya. Ada mau games lagi nggak? Satu kali lagi. Oke, jadi gamesnya pikirkan apa yang ada di tetapkan satu kata yang ada di dalam pikiran kalian. Kata kerja ibu. Iya. Oke bu. Jadi ketika nanti saya ketika maka lalu. Ketika maka lalu, ketika maka lalu, ketika maka lalu. Ulang bu. Ketika maka lalu. Oh, atau kita cukup tiga-tiga ya. Jadi saya nggak usah. Oh, iya. Ketika Maka lalu. ketika maka Kau lalu, pula kayak ketika maka lalu. Jadi Jadi contohnya ya. Contoh. Contohnya yang ini. Coba ketika tidur. ketika Ketika saya tidur, maka saya makan. Lalu saya tidur. nah, kan nanti nyambung ya. Terus kata kerja. Nih, Ketika saya berenang, maka saya mandi. Lalu saya makan. baru lanjut lagi. Ketika saya bermain, Maka saya berenang. lalu saya memanjat. Jadi kalau misal kata-katanya tidak nyambung, kita kasih hukuman ke 3 orang yang tidak nyambung. Iya ibu. Boleh Tapi ini kata-kata yang dipikirkan itu tidak boleh ya, tidak boleh kita ubah lagi kalau sudah dipikirkan. Ditetapkan. Jadi di sini cuma butuh dari suratnya. Dan tidak boleh diskusi ya bu. Nggak boleh diskusi ya. Oke, Diskusi. saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Tetapkan apa yang kalian pikirkan. Silakan. Jangan diskusi. Ketika saya berjalan, maka saya makan. Lalu saya memasak. Nyambung tidak? Nyambung. Nyambung ibu. Apa tadi memasak? Makan baru memasak. Sebalik ibu. Seharusnya masak. Ketika saya berjalan, maka saya sehat. Lalu saya tidur. Tadi katanya makan. diulang juga. Kira anu lagi ya ulang. Oke, ulang ya. Dari 1, 2, 3. Dari ini. Ya. Ketika dulu. Ketika saya pergi, Makan. Maka saya mandi. Lalu saya berjalan. Nyambung, nyambung. Oke, lanjut. Ketika saya Lanjut dong, langsung. itu yang tadi saya. Ketika saya makan, Lalu saya tidur. Maka. Maka saya tidur. Ya, lalu lalu saya bangun. nyambung tidak? Nyambung. Jangan diskusi dong. Ketika saya pulang, maka saya di rumah. Lalu saya tidur. Ya, nyambung. Coba kita acak ya. Ini ketika, ini maka, ini lalu. Ketika, maka, lalu. Ketika, maka, lalu. Hafal ya, hafal ya. Maka. Oke, dimulai dari yang terakhir dulu tadi. Siapa tadi ketiganya? Siapa ketikanya? Ini kan? Tidak. Saya makan. Saya ketika. Nah itu. Nah, ini maka ketika. lalu. Ketika saya minum,
maka saya duduk. Lalu saya berdiri. Nyambung. Oke, yang kedua tadi siapa? Coba katakan. Makan. Siapa ketiganya? Ya. Lalunya siapa? Oke, ini saja. Ketika, maka lalu. Ketika saya duduk, Maka saya berdiri. Lalu saya pergi. Oke, yang terakhir. Ketika itu siapa? Tidak. Ketika apa? Makan. Ketika saya makan. Makanya, Maka saya minum. lalunya. Lalu saya mandi. tidak nyambung. Tidak nyambung. Tidak Ibu. Ayo berdiri di sini Maju. Yang 3 orang, Bu. Iya. Tidak nyambung. Karena temannya bilang tidak nyambung. Yang kunci, Bu. Tidak. Kalau sudah gini, Tidak boleh tidur kalau sudah makan. Berkenapa tidur kok? Tadi bilang kok lalu saya tidur. mandi. Lalu saya mandi. Tidak nyambung. Gimana telepon saja, nyambung tidak? Iya. Apa nih hubungannya sama buat teman-temannya? Apa ya? Oh ya, bagus ya. Apa ya? Tunggu dulu beberapa gitu. Iya, iya, betul. Sini. Pegang. Apa nih hubungannya? Enggak ada, Pak. Gimana sambung kata? Kayak gimana? Pantun. Setuju. Pantun. Ada yang pantun, ada yang gombal, ada yang puisi. Atau pantun sambung. Pantun sambung ya. Sekali. Kamu ya. Ya, pantun sambung. Nyanyi. Nyanyi, Boy. Nyanyi bikin. Sembarang boleh. Tapi vokal E. Belum itu aja, tapi vokal E. Belengke. Belengke. Gerakan. 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 Apa ini? Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Belengke. Nyanyi semua. Lagi po, kaya. Sudah mi po. Sudah, Ibu. Iya. Jadi sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, Ibu ada lembar terjadi untuk teman-teman isi. Jadi waktu pengisiannya itu 5 menit ya. Siap, Bu. Isi sama Ibu. Iya. Silakan tulis namanya juga. Kasih demikian ke temannya ya. Nama lengkap ini, Bu. Nama Iya. samaran. Nama lengkap. Bu, selesai Bu. Nih, pintar itu temanku. Iya, pintar. Nah, lihat dong jawabannya nomor 1 Izin ke Messi apa? sebentar Bu, ke Messi. Iya, iya. Sudah, Bu. Oke. Makasih ya. Izin ke WC, Bu. Iya, iya. Nanti ada yang bilang kita dipajak. Ibu, sudah. Sudah. Makasih ya. Tunggu, Ibu. Belum. Sampai loh.
Oke, saya sudah. Oke, makasih ya. Saya juga Bu. Ibu, saya yang belum Ibu. Tunggu. Cepat, cepat. Tunggu. Tunggu lihat Kim. Cepatnya selesai. Iya, Kenapa kenapa kita tidak semua sekali? ya di sini? Saya belum. Tapi di kelas ini bukti kan kita satu kelas. Udah ada kerjanya. Selesai Bu. Sudah Ibu. Ini. Makasih Ziza. Ya Ibu. Nah, jangan putus. Jadi teman-teman, karena waktu kita ini juga terbatas, sebelum agenda bimbingan kita Ibu tutup, nanti akan ada agenda bimbingan untuk lebih lanjut mengenai tips asik mengatasi kebingungan belajar. Kira-kira teman-teman tertarik gak buat ikut lagi? Tertarik. Oke, jadi nanti misal kalian ingin lagi untuk ikut, nanti Ibu infokan bimbingannya nanti kapan, di mana dan pada hari apa ya. Ya, Bu. Jadi Ibu ini ada oleh-oleh ya buat kalian di rumah. Wah, apa itu Bu? Ya betul. Nanti Ibu kirimkan linknya untuk kalian isi ya. Jadi Oke Ibu. apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi dan juga turut aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, Silahkan. sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi untuk agenda kita hari ini Ibu cukupkan.